Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fashalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan keimanan dan juga ketakwaan kepada kita sehingga kita dapat menghadiri undangan Allah salat Jumat pada hari yang mulia ini. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ahli sahabat sekalian. Khatib berwasiat kepada pribadi dan jamaah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa hari lagi, yaitu tepatnya pada hari Kamis yang akan datang, kita sudah memasuki bulan Zulhijjah, di mana di bulan Zulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi orang-orang yang mampu untuk berhaji, sehingga seluruh jamaah haji berkumpul di Makkah seminggu sebelum Idul Adha untuk mereka melaksanakan berbagai macam rukun haji dan umrah. Maka dalam hal itu, bagi kita senantiasa minimal punya niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, niatul mu'min khairum min amalihi. Niat seorang orang beriman itu lebih baik daripada perbuatannya. Bagaimana kita meniatkan, ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, seandainya saya punya kemampuan, punya harta, punya penghasilan, saya akan naik haji. Sehingga itu menjadi sebuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berupaya untuk bagaimana bisa menabung. Seorang tukang becak dia menabung Rp2.000 setiap hari, 25 tahun dia berangkat haji pada tahun lalu. Begitu juga tukang bubur, mampu dia berhaji hanya dengan penghasilan 20.000 per hari. Dia kumpulkan 20.000 sehingga dalam waktu 15 tahun dia bisa berhaji. Maka begitu jugalah kita kaum muslimin rahimakumullah, dengan menabung maka kita akan bisa untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemana yaitu perintah untuk berangkat haji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan haji bagi orang yang mampu yaitu mereka untuk mempersiapkan uang ongkosnya. Begitu juga mampu untuk mendaftarkan diri kita ke Kemenang sehingga kita terdaftar dan menunggu kapan kita akan diberangkatkan haji oleh pemerintah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka pahala ibadah haji itu tidaklah kecil. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang kaya, wajib dia untuk mendaftarkan dirinya haji. Apabila kita sudah punya uang 25 juta, daftar untuk menunggu kapan kita akan dijemput untuk berangkat ke muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat anak, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan. Fasholli li rabbika.
maka salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurban. Kurban ini adalah merupakan ibadah yang berulang-ulang setiap tahun. Maka bagi kita yang mampu, paling minimal kita berkurban 1 ekor kambing. Tidak mampu juga minimal 1 ekor biri-biri. Tidak sampai harganya 2 juta rupiah. Ini adalah menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kurban ini bagi yang mampu. Dia sudah punya harta, punya kelebihan, maka berkurban itu diwajibkan setiap tahun baginya untuk kita mensyukuri nikmat Allah kepada kita, mensyukuri nikmat harta yang diberikan Allah kepada kita. Liyashhadu manafi'a lahum, semoga mereka menyaksikan manfaat harta yang mereka nikmati. Bukanlah manfaat harta untuk kita makan saja, untuk kita pakai saja, untuk kita gunakan untuk pribadi kita, tetapi manfaat harta yang dilihat Allah nanti adalah manfaat bagaimana kurban kita. Pernahkah kita berkurban minimal 1 ekor kambing dalam seumur hidup kita? Maka itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha wa asy'ariha. Kambing yang kita kurbankan itu akan bersaksi di hadapan Allah, bulunya, kukunya, kemudian juga tanduknya. Padahal bulu tidak dimakan, tanduk tidak dimakan, kemudian juga kuku tidak dimakan. Toh itu bersaksi di hadapan Allah, apalagi dagingnya yang dimakan oleh fakir miskin. Ketika menetes darah dari kurban kita itu, setetes darah menetes ke bumi, 10 kebaikan. Kita bayangkan berapa tetes darah itu. Terkadang kita mampu untuk membeli peralatan kita yang mewah, membeli kereta kita yang hebat, membeli kendaraan kita, tapi berkurban ini adalah merupakan kendaraan kita nanti di hari kiamat. Dalam sebuah ucapan dari Ibnu Abbas, "Azimu dhahayakum fa innahu 'ala sirati matayakum." Dan agungkanlah kurban kalian, karena kurban itu menjadi kendaraan di hari kiamat. Kalau kita ingin naik di hari kiamat nanti sepeda motor, belikanlah 1 ekor kambing. Kalau naik mobil, belikanlah yaitu 1 ekor lembu. Kalau ingin naik pesawat, belikanlah 1 ekor onta. Itu adalah merupakan hal yang wajib bagi orang kaya. Maka Nabi SAW sampai mengecam orang kaya, "Man lahu sa'ah wa lam yudahi fala yuqarribanna musallana." Kalau ada orang yang mampu tidak mau berkurban, maka jangan hadir salat hari raya. Lebih bagus jangan salat, karena kurban tidak dilaksanakan, salat sunnah dilaksanakan. Kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana cara kita berkurban ini? Pertama adalah niat dari kita. Saya rasa kalau kita sudah berazam, kita buat setiap tahun itu 7 orang 1 ekor sapi. Kita patung-patungan setiap minggu 50.000. Setiap minggu 50.000. Maka dalam waktu 1 tahun terkumpullah 2.400.000. Kali 7 orang akan mendapatkan 17 juta setengah uangnya. Kita belikanlah sapi, kita belikanlah lembu, maka itulah menjadi nanti di hari kiamat sebagai kendaraan kita. Bersaksi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara harta yang kita tinggalkan, kebun yang luas, rumah yang bagus, kendaraan yang mewah, ini menjadi dia meninggalkan kita atau kita meninggalkannya. Maka cara menabung ini kaum muslimin rahimakumullah lah yang sangat mudah, sehingga kita nanti ke depan insya Allah bisa setiap 1 dusun itu 1 lembu, 7 orang. Kenapa? Karena disitulah setahun sekali kita berbagi kepada fakir miskin. Selama ini kita makan enak, makan yang mewah-mewah, makan daging, sementara tetangga kita, saudara kita setahun sekali payah dia memakan cuma daun ubi. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah ibadah sosial yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan setiap tahun sekali. Tidak ada istilah saya sudah berkurban dulu Ustaz. Tidak, ini berulang. Tetapi ibadah haji kaum muslimin rahimakumullah
marratan fil umur, sekali cuma dalam seumur hidup yang diwajibkan. Maka oleh sebab demikian, dari hadis dan juga ayat yang saya sampaikan tadi menjadi renungan kepada kita kaum muslimin rahimakumullah. Paling kurang minimal ada niat kita mulai dari sekarang, kemudian menabung kita sedikit demi sedikit sehingga kita sampai nanti di hari raya kurban 2023 nanti setiap dusun ada 1 ekor lembu. 3 hari tasyrik itu, hari ke-10, ke-11, 12, 13 bisa kita makan bersama, bisa minum bersama, bisa kita di rumah yaitu merasakan nikmatnya bagian dari kurban 3 kilo, 2 kilo, 1,5 kilo. Tapi kalau cuma satu kampung 1,5 kilo, 1 rumah lot pitu kala sekali santap keri karina. Tapi delot telu lembu sada kampung, sada kuta, kita bisa dapat 3,5 kilo sada rumah. Elah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala yaitu liyashhadu manafi'alahum, untuk kita saksikan manfaat harta kita di hadapan Allah. Yang lain kita makan habis, yang kita pakai menjadi usang, yang kita sedekahkan, kita kurbankan, itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tidaklah di hari raya Idul Adha itu amal yang paling mulia kecuali amal meneteskan darah kurban, yaitu kita berkurban walaupun hanya seekor kambing biri-biri kaum muslimin rahimakumullah. Ini menjadi sebuah yaitu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau setiap tahun berkurban, sehingga pernah pada tahun itu dia berkurban dengan 2 ekor domba. Hadza li Muhammad wa ali Muhammad wa hadza li ummati. Ini 1 ekor ini untuk Muhammad dan keluarga Muhammad, dan 1 ekor lagi bagi orang yang miskin yang tidak mampu berkurban, maka dia sudah mendapatkan pahala dari kurbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, maka dengan khutbah yang singkat yang dapat saya sampaikan pada hari yang mulia ini menjadi renungan bagi saya dan juga kita semuanya, sehingga ke depan nanti bisa kita untuk menerapkannya, mempraktekkannya, sehingga iman yang kita ucapkan saya beriman kepada Allah haruslah dibuktikan dengan bukti perbuatan kita. Perbuatan itu wajib seperti salat, puasa, zakat, haji, dan juga bagi orang yang mampu berkurban di setiap tahunnya kaum muslimin rahimakumullah, itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti Allah kunci mulut kita, Allah kunci, tidak bisa bicara, dan ngomong pada hari itu adalah anggota tubuh kita. Saya pernah mengeluarkan uang dulu untuk bersedekah. Kaki kita pernah mengatakan saya pernah ke masjid sholat. Mulut kita ngomong, nggak bisa ngomong. Kemudian perut kita ngomong saya pernah puasa dulu. Kemudian mata kita melihat saya pernah membaca Quran walaupun minimal Yasin setiap minggu sekali misalnya. Itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain kaum muslimin rahimakumullah itu menjadi haba'an mansura, menjadi debu yang berterbangan. Kita kumpulkan, kita meninggalkannya, atau harta yang meninggalkan kita. Berapa banyaknya orang kaya-kaya di Subuh Salam yang ratusan hektar kebun sawitnya, rumah bertingkat miliaran, 2 tahun dia tinggal, akhirnya harta meninggalkan dia, dan juga dia meninggalkan harta kaum muslimin rahimakumullah. Maka sayanglah kepada diri kita nanti ketika kita di hadapan Allah untuk bagaimana kita siapkan amal-amal ini. Jangan kita pikir dunia saja di depan mata sekarang ini. Lot kepeng, buwe harta, taboh geluhna. Tapi lot si oda lot pernah ia berkepeng, tapi sembahyang iya, tapi makin susah hidupnya. Seakan-akan sembahyang untuk perkayaan diri oda. Sembahyang adalah merupakan pajak nyawa kepada kita. Allah kasihkan kehidupan ini 5 kali sehari semalam di KP. Kita di delong, di kantor, di sawah, di ladang, menghadap 5 kali sehari semalam sebagai pajak nyawa kita. Nggak ada hubungannya dengan politik, nggak ada hubungannya dengan yaitu
kekayaan dan juga kemiskinan, itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab demikian kaum muslimin, itulah lana a'maluna walakum a'malukum, amal saya untuk saya, amal bapak-bapak untuk bapak-bapak semuanya. La hujjata bainana. Allah nanti tidak akan tanya kenapa sebulan tidak beramal, kenapa sebulan tidak beramal. Tidak ada yaitu hubungannya dengan kita, tapi kita hanya mengajak, hanya kita memberi nasihat kepada sesama kita sehingga kita nanti bisa bersama-sama mendapatkan keridhaan Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi pelajaran bagi saya dan jamaah untuk senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.